subscribe. Bye-bye. Back to time. I've been busy running my mouth dry, speaking lines of how to find. Wis rata ya. Wis ini nggak usah dilem dulu. Taruh, baru ngelem yang ini. Lemnya gini dulu. Nanti dibalik gini, diambil, ditempel. Ini tempel sini ya. Di belakang dulu silakan. Try to find the people who stand out, the faceless crowd, lost and found. Picking up on the speed of sound to faster ground, moving on. I can't hold back all the new progress, what I've done best, but how about now? Showing off all the things we missed, all your interest. Perkenalkan, nama saya Eko Bawono. Saya sebagai instruktur mahir di BPP. BPP adalah Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia, punyanya Kemenperin. Alamat saya ada di Sidoarjo Kota. Pendampingan teknis ini kita lakukan 4 hari. Di pendampingan program workshop kampus dan sekolah ini khususnya untuk SMK Negeri 1 Jabon. Nah, kita ada satu bentuk bimbingan teknisnya, yaitu dimulai dari pembuatan desain 2 dimensi, kemudian langsung pembuatan pola dasar, pola jadi, pecah pola, kemudian dilanjut dengan praktek menjahit, dan yang terakhir adalah assembling. Itu prosesnya dalam 4 hari, yang biasanya kita lakukan dalam 12 hari. Karena SMK ini sudah mendukung atau supporting dari teman-teman atau adik-adik ini sudah punya dasar. Dari mulai memotong pola, membuat desainnya, kemudian menjahitnya. Jadi kita lebih mudah dalam mentransfernya. Teman-teman sangat luar biasa, antusiasmenya, kemudian ketertarikannya. Nah, kita berharap teman-teman, adik-adik ini mulai membuka minat, niatnya untuk tertarik dengan alas kaki, sehingga ke depan bisa menjadi pionir di salah satu di Indonesia atau membuat brand sendiri. Itu yang kita harapkan. Kalau untuk pemasaran, kita ada satu platform digital yang khusus menjual alas kaki di Indonesia. Nah, itu hanya brand lokal. Nah, teman-teman kalau memang ada ketertarikan untuk masuk ke situ, kita akan bantu proses di digital marketingnya. Terus kata-kata terakhir Pak untuk memotivasi anak-anak Pak. Ya, jangan pernah berhenti mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, saya ingin menegaskan. Yang pertama adalah mindset kita. Nanti diikuti sama-sama ya. Cara pandang saya terhadap pelatihan sepatu ini sangat mempengaruhi bagaimana memperlakukan pelatihan sepatu ini. Cara pandang saya terhadap pelatihan sepatu ini sangat mempengaruhi bagaimana memperlakukan pelatihan sepatu ini. Anak-anak sekalian, ini namanya mindset atau paradigma. Cara pandang kita terhadap pelatihan ini sangat mempengaruhi. Kalau cara pandangnya masing-masing individu yang hadir di tempat ini, siswa ini, ada yang cara pandangnya bermain, maka semua potensi yang ada di sini akan digunakan untuk tempat bermain. Dan ini bisa dilihat oleh para instruktur. Kalau cara pandangnya kalian di sini ada tempat untuk belajar dengan sarana seperti yang ada di sini, maka akan dioptimalkan bagaimana tempat ini
akan layak digunakan untuk tempat belajar. Cara pandang kalian terhadap diklat persepatuan ini sangat mempengaruhi. Jadi mindset anak-anak selama 4 hari ini harus utuh dan punya komitmen. Kalau tahapan di dalam proses pengembangan dan pelatihan ini, cara pandangnya kita untuk belajar, maka semua sarana yang ada di tempat ini akan digunakan untuk sarana belajar. Begitu 4 hari yang akan datang kesannya, di rumah pun juga akan dijadikan tempat sarana untuk belajar. Jangan sampai pelatihan ini kemudian hanya sekedar pelatihan hari ini. Hanya gara-gara cara pandang kita bahwa pelatihan hari ini hanya tuntutan dari segi nilai akademis, maka hanya dihitung berdasarkan nilai. Produk sepatu ini bagus, setelah ini selesai. Karena cara pandang kita, pelatihan ini hanya sebagai tugas. Tetapi kalau cara pandang kita sudah kita benahi bahwa ini adalah bagian dari cara pandang hidup saya untuk merancang bisa masa depan, menjadikan inkubasi kegiatan kewirausahaan, maka semua potensi yang ada pada diri kalian akan kalian optimalkan. Misalnya kemampuan kalian sangat minim, bagaimana caranya? Maka kemampuan komunikasi kalian akan dikerahkan semua supaya dioptimalkan bagaimana membangun kerangka berpikir, bertindak dan bersikap agar kalian memudahkan tahapan-tahapan di dalam proses pengembangan produk ini. Dengan cara menghubungi Pak Eko ya, akan menghubungi Pak Eko, akan silaturahmi ke kantornya, akan mencari informasi dari berbagai media bagaimana tren masa depan sepatu yang sangat digandrungi oleh anak-anak muda, anak-anak milenial. Maka semua potensi itu nanti akan dikerahkan, sehingga dari masing-masing cara pandang anak ini akan tumbuh dan berkembang menjadi sebuah karya inovasi. Kalau cetakannya seperti ini, tentu anak-anak yang punya cara pandang untuk mengembangkan, maka nilai ini akan menjadi nilai yang harus dikembangkan berdasarkan inovasi dan kreativitasnya. Sehingga anak-anak seperti inilah yang diharapkan nanti bisa membawa nama Sidoarjo yang pernah tenggelam karena musibah, insya Allah di jurusan ini wajah-wajah persepatuan itu ada di benak kalian. Tentu semua harus distandarisasi. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan tim instruktur dari BP yang mungkin cara pandangnya selama ini melihat bahwa tidak mungkin anak-anak SMK punya kemampuan dengan bakat seperti itu. Dengan kesabaran dan ketelatenan, hasil karya kalian insya Allah sama dengan hasil pelatihan beliau kepada para pengusaha, para mahasiswa-mahasiswa. Tidak ada bedanya. Yang menguatkan kalian hari ini bisa mengembangkan dan menuntaskan produk ini adalah cara berpikir kalian. Itulah yang sesungguhnya mendorong kalian selama 4 hari seharusnya lebih banyak 70% istirahat. Karena situasinya berpuasa, maka semua alasan itu menjadi benar. Mulai dari tidurnya, membacanya dan sebagainya. Tetapi hari ini dengan cara pandang di 4 hari bulan Ramadan kalian telah membuktikan ada karya yang harus kita siapkan di depan kita semua. Anak-anak sekalian, itu yang cara pandang kita semua. Untuk yang kedua, setelah cara pandang kita punya yang sama, tentu harus disesuaikan dengan dan diselaraskan dengan visi dan misi sekolah yang dituangkan bagaimana implementasi pada kompetensi keahlian kriya kulit. Maka yang kedua nanti akan tumbuh rasa sense of belonging, rasa memiliki terhadap keilmuan kalian. Kalau yang saya katakan kemarin bahwa pilihan kalian ini adalah pilihan yang kedua, jalurnya jalur yang kesasar, kalian hari ini ingin buktikan bahwa kalian jalurnya adalah jalur yang benar, kesasar ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Muncul sense of belonging, rasa kepemilikan terhadap ilmunya, maka
maka kalian harus punya rasa memiliki dan kepedulian terhadap apa yang dikerjakan hari ini untuk bisa terus dikembangkan. Dan yang ketiga adalah sense of responsibility, punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab keilmuan untuk saling berbagi dengan teman-temannya. Karena tidak semua anak punya kemampuan dan keahlian di bidang skill ini. Mungkin satunya bidang desain, satunya bisa di bidang industri kreatif, yaitu berupa editing video, bisa dalam bentuk packaging dan sebagainya. Yang semuanya adalah konten, adalah pembuatan sepatu. Sepatu ini akan menggerakkan semua potensi. Karena apa? Karena semua orang bekerja, semua orang bergerak, semua orang beraktivitas. Tidak akan pernah basi produk sepatu. Tetapi anak-anak sekalian, dengan rasa tanggung jawab kita akan bisa melihat masa depan. Kira-kira 2 tahun yang akan datang, tren sepatu seperti apa. Inilah tanggung jawab kalian untuk mengembangkan. Teman-teman instruktur ini memberikan dasar, memberikan sesuatu yang bisa memberikan pencerahan sebagai jalan kalian untuk bisa mengembangkan. Potensi itu sudah ada, tinggal bagaimana tanggung jawab kalian untuk bisa mengembangkan. Dan yang terakhir, sense of common, perasaan tenang. Perasaan tenang karena merasa pilihan di jurusan teks, di jurusan kriya kulit ini adalah menjadi pilihan buat kalian, sehingga ada perasaan tenang, perasaan nyaman. Habitatnya kalian ada di tempat ini. Jika ada anak-anak pada pelajaran kriya ini kemudian tidak tenang, berarti jiwanya tidak ada di sini. Tentu kita mengasumsikan bahwa ikan ini adalah habitatnya di air. Jika ikan di habitatnya, tentu kita berharap agar ikan ini tumbuh, berkembang dan berkembang biak, karena habitatnya memang di air. Tetapi jika ada kegelisahan di ikan, mungkin ada 2 hal, faktor internal. Ikannya yang sakit atau airnya yang tercemar. Merasa tenang, set of common ini akan muncul perasaan tenang jika ada 2 hal, yaitu sikap pada pribadi kita merasa nyaman di lingkungan ini, atau yang kedua, lingkungan yang membentuk kalian merasa. Kalau ada anak yang tidak tenang dengan pelajaran-pelajaran kriya atau yang ada di SMK Jabon, berarti ada 2 hal. 1, jiwanya sedang ada kegalauan, atau lingkungan yang membentuk kalian menjadi tidak. Ini kita harus berpikir, anak-anak, karena kalian kelas 11, untuk menyiapkan diri untuk bisa merancang proses pembelajaran yang ada di industri. Kalau kalian membuat sepatu begini, langsung dibuktikan oleh guru dan instrukturnya bahwa ini adalah salah, harus seperti ini, maka nanti nilainya adalah nilai normatif. Tetapi kalau di industri, kesalahan kalian bukan lagi diukur berdasarkan nilai akademis, tetapi diukur berdasarkan nilai pertimbangan ekonomis. 1 hari punya kemampuan untuk produksi berapa produk. Tetapi kalau permintaan produk tidak sesuai dengan konsumen, maka ada 2 keputusan nanti. Kalian bisa merubah untuk kompetensinya, atau kalian harus ada di luar perusahaan. Anak-anak, di dunia industri persepatuan sekarang ini persaingannya cukup kuat. Kalau kita tidak berasa nyaman dengan pekerjaan, maka muncul kegelisahan, hasil karyanya pun bisa dilihat. Ini melibatkan tidak hanya penglihatan, pengetahuan dan keterampilan, tetapi ada unsur perasaan nyaman dan tenang pada saat kalian mengerjakan. Tentu itu membutuhkan psikologi, perasaan yang nyaman ketika bekerja. Sama ketika kalian naik sepeda, ada perasaan tenang di hati, insya Allah sampai ke tujuan. Tetapi kalau pikirannya galau, hati sedang resah, maka yang muncul adalah peristiwa-peristiwa yang sudah patah hati. Itu memang sakit, tetapi perlu dirawat agar kembali bisa. Saya melihat di wajah kalian ada harapan, penuh keinginan. Tentu kami akan memperbaiki apa yang menjadi masukan-masukan agar perkembangan jurusan ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Saya ucapkan selamat
atas pelaksanaan kegiatan ini dan bisa menghasilkan karya. Mudah-mudahan bisa berkesinambungan dan bisa banyak memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik anak-anak sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada instruktur yang dengan telaten, yang biasanya anak-anak yang diajarkan tidak seperti kalian, mahasiswa yang punya tanggung jawab, punya kedewasaan, belajar mandiri. Tetapi hari ini karunia Allah diberikan ke SMK Negeri 1 Jabon, mengajarkan kepada anak-anak yang mungkin belum pernah terpikirkan selama ini. Dengan hidayahnya, akhirnya BP bisa masuk ke SMK Negeri 1. Mudah-mudahan akan ditingkatkan kapasitasnya dan sekaligus juga memberikan harapan buat kalian yang memilih di jurusan ini bisa mengembangkan kapasitasnya. Terima kasih atas semuanya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan atas semua layanan kami. Apabila ada yang kurang paripurna, kami pun juga butuh saran dan masukan agar pada proses pelaksanaan berikutnya akan lebih baik, lebih terstruktur, sistematika, dan lebih banyak bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi SMK Negeri 1 Jabon dari jurusan Kriya Kulit mengucapkan terima kasih dan kami sangat bersyukur atas adanya pengembangan program dari BPP yang dapat menjadikan kami menjadi siswa yang kreatif. Kami selalu membutuhkan program ini untuk mengembangkan skill kami terutama dan untuk juga mengembangkan industri di sekitar lingkungan kami. Dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepatu. Semangat!